Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana saudara Islah Bahrawi menerangkan bahwa Ustadz Abdul Somad pernah katanya membenarkan dan bahkan menghalalkan bom bunuh diri. Saudara, inilah yang membuat terjadi suatu konflik dan membuat sesuatu kegaduhan terjadi. Saudara, bahkan Islah Bahrawi selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan bahwa hal itu tidak boleh dipelihara khususnya di Indonesia ini. Saudara, mari kita simak langsung cuplikan berikut ini. Terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai harokah istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Pak, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Bahrawi secara terang-terangan di hadapan anggota Polri ya memprotes Ustadz Abdul Somad atas kajian dan tafsir-tafsir yang sangat ya menurut Bapak Bahrawi, Islah Bahrawi sangat salah dan dapat membuat kehancuran di negara damai seperti di negara Republik Indonesia ini, yang dimana beberapa kejadian-kejadian bom bunuh diri itu dihalalkan oleh Pak Ustadz Abdul Somad. Saya pribadi dan saya berharap juga teman-teman semua, saudara-saudara semua, ya kita sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Islah Bahrawi ini, mewakili kita semua bahwa perdamaian itu ya itu harus dipentingkan dan jangan dicampur adukkan politik di dalam agama. Itu tidak boleh. Mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Menurut Pak Gus, apakah ada kemungkinan konspirasi Pak memang di era sekarang dengan yang musuh-musuh yang ada yang saya sampaikan tadi, yang memang satu negara ataupun negara yang dipaparkan tadi, Amerika, Yahudi, berkonspirasi memang ingin memecah belah Islam itu, terutama Indonesia juga Pak, dengan membuat teroris. Terus pertanyaan keduanya, sudah sejauh mana orang-orang Islam terutama yang paham akan Al-Quran Sunnah dalam rangka mengantisipasi pun langkah-langkah strategis dalam menghadapi musuh-musuh Islam tersebut yang ingin memecah belah Pak. Ini pertanyaan saya Pak. Ya. Terus pertanyaan yang lain Pak, terkait perkembangan agama Islam juga di Indonesia nih Pak, terutama masalah hari raya yang sangat berbeda Pak. Apakah itu juga bagian dari suatu kualitas agama? Karena apa? Ketika ada perbedaan, Quran surat An-Nisa 59 jelas menyatakan Pak bahwa kita harus patuh pada Allah, Rasul dan uli amri. Uli amri itu pegang kekuasaan. Ini mohon maaf Pak, kan ada di sini ya, mohon maaf ada NU dan Muhammadiyah Pak. Kan semua itu warga negara Pak. Kenapa dia tidak mau patuh dengan uli amri Pak? Karena uli amri itu yang menentukan waktu lebaran, waktu puasa. Kenapa tidak mau patuh sama uli amri itu Pak? Nah ini juga ingin saya tanyakan Pak. Ya. Terus bagaimana kita mempunyai satu suara sebagai orang Islam? Tadi saya sampaikan, saya dari perspektif Islam Bang gitu Pak. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Langsung. Terima kasih Pak. Ini karena saya pakai suara tenor, yang nanya pakai tenor juga. Satu hal memang Pak, saya tadi sudah katakan bahwa yang membuat berbagai perpecahan-perpecahan yang kemudian membuat berbagai sekte dengan tafsir-tafsir yang berbeda, itu sebenarnya memang diawali oleh perpecahan-perpecahan dalam politik. Yang paling awal perpecahan itu adalah antara Sunni dan Syiah. Kita meyakini bahwa itu terjadi pengadu dombaan oleh Muhammad bin Sabah. Tapi apapun Pak, perpecahan sebelum itu sudah terjadi. Itu adalah perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukannya Siti Aisyah. Termasuk juga perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang kita kenal dengan perang Siffin. Tapi sebelum itu sudah terjadi perpecahan yang sangat signifikan di Madinah. Ketika Muhammad bin Abu Bakar
gagal dilantik menjadi gubernur Mesir yang kemudian berujung kepada pembantaian terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Perpecahan-perpecahan ini sudah terjadi dan kemudian menimbulkan multitafsir di dalam para sahabat sendiri. Mohon izin Pak, hadis ini, hadis Nabi ini rampung ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bayangin, 2 abad Pak. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Makanya saya sering katakan kita hari ini beragama ini, terutama Islam dan juga mungkin Kristen, Hindu dan Buddha, bahwa kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Dan semuanya katanya. Kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sespim. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tasih yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 20, Surat Al-Baqarah ayat 29, Surat Al-Baqarah ayat 41 yang paling sering dipakai oleh orang-orang dari kelompok teror hari ini. Mereka hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah tahu bahwa ini ayat turun ketika apa. Ayat ini turun ketika pasca perang Tabuk, ketika tidak ada satupun hanya sedikit pasukan Islam yang mau berperang ke Tabuk. Lalu kemudian di situ Allah marah kasarnya. Keluarlah ayat ini yang mengatakan musuh Islam itu adalah musuhnya orang-orang munafikin. Angkal Yahudu ala Nasoro dan sebagainya. Karena orang-orang ini yang menolak berperang. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini kalau dipakai pada masa damai seperti hari ini, selesai kita. Lalu kemudian mencetak berbagai teroris-teroris yang masih meyakini bahwa ayat ini harus dipakai kapanpun. Padahal ada asbabun nuzulnya, sejarah turunnya. Pelaku bom Astana Anyar kemarin menggunakan ayat ini sebagai pembenaran. Ketika ayat-ayat perang dipakai pada masa damai, ini yang menjadi persoalan. Makanya ketika saya protes terhadap Harokah Istishhadiyah fatwanya Ustadz Abdul Somad, saya protes. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harokah Istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harbi, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harokah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Pak. Jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012. Fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku. Nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini Harokah Istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu, tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik. Saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik, dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib
termasuk Ustadz Abdul Somad juga saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan, jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Nggak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdul Somad. Saya juga sering protes, Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah, sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda, Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini, Wahabi juga berbeda, Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien, Pak, tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini. Kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, black Muslim dan sebagainya, berpecah belah, Pak. Black Lives Matter kemarin. Ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian melahirkan firqah-firqah ideologi. Ada kelompok antifa, antifasis, ada juga anarki. Tujuannya sama semua, menghomogenkan semua orang dan menghegemoni wilayah. Ini kemudian yang membuat berbagai ideologi berbasis agama ini terpecah belah. Makanya berbagai teori-teori seperti ini juga ditulis oleh Elena Gruening dan juga Scott Atran. Talking to the Enemy, mengatakan bahwa basis akar dari semua gerakan teror di seluruh dunia ini ya karena politik. Perpecahan dalam agama juga karena politik. Makanya kemudian kalau politisasi agama ini terus kita tidak bisa tangani, bukan hanya agama yang terpecah belah, Pak. Enklav sosial dan intimasi sosial masyarakat juga akan hancur. 2014, 2019 orang yang bercerai gara-gara beda politik aja itu banyak, Pak, ribuan. Apalagi saling mengkafirkan sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Kristen, banyak sekali. Suami istri bercerai gara-gara satu milih Jokowi, satu milih Prabowo itu banyak, 1370-an angka perceraian gara-gara politik. Coba. Makanya bahaya kalau sudah ranah-ranah keimanan dibawa ke dalam urusan politik, maka yang ada adalah penghakiman-penghakiman. Politik ini bukan urusan akidah, bukan urusan keimanan, politik ini fikih. Apa fikih? Hukum, kesepakatan, ijtima. Makanya kemudian yang menjadi bahaya adalah ketika orang menyeret paksa persoalan politik ke dalam ranah-ranah akidah. Makanya yang terjadi apa? Penghakiman-penghakiman. Sampai ada jenazahnya ibu-ibu meninggal nggak mau disolatkan di dalam masjid karena dia pendukungnya Ahok. Coba, saya bukan pendukungnya Ahok dalam konteks ini, tapi menurut saya inilah yang berbahaya. Bahaya sekali. Saya sering menyuarakan ini di media sosial, Pak. Kalau memang punya kesempatan, follow Instagram saya, Islah_Bahrawi, Twitter saya juga. Saya paling getol menyuarakan ini karena saya menganggap ini berbahaya buat semua agama dan berbahaya buat peradaban manusia. Karena dari persoalan politisasi agama lah kemudian lahir tafsir-tafsir yang berbeda, yang kemudian juga melahirkan berbagai penghakiman-penghakiman. Orang kemudian lalai dalam kemanusiaan. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan
baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Kita telah dengar apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi, dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Saudara berkati oleh Tuhan, mari kita berhati-hati tentang ajaran yang kita dengar. Mari kita berhati-hati dalam mengajarkan seseorang ataupun dalam mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kadangkala kita berpikir apa yang kita ajarkan adalah benar. Untuk itu, mari kita perhatikan pengajaran kita. Mari kita perhatikan buah pengajaran kita. Apakah itu menimbulkan kekacauan atau pertengkaran ataupun merugikan orang lain? Kalaulah itu merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan dan pertengkaran, maka berhentilah untuk mengerjakan dan melakukannya. Karena itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi itu berasal daripada setan dan iblis. Itu sebabnya pastikan yang kita kerjakan dan kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan, dan itu dibenarkan oleh firman Tuhan. Saudara, kiranya lewat video ini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa kita sebagai umat harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang ada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.